Juventini, siapa yang nggak kenal sama Nicolo Fagioli? Bakat muda hasil binaan Akademi Juventus ini jadi buah bibir dari kejayaan sebagai pemain muda terbaik hingga kontroversi kasus judi. Kini masa depannya di Juventus kembali dipertanyakan nih. Apakah Fagioli akan bertahan untuk memperjuangkan tempatnya atau Juventus benar-benar siap melepas di bursa transfer? Untuk itu kita bahas bersama. Hari ini ada Mas Genta dan Mas Andra. Halo Mas. Halo, 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 halo. Halo. Oke, terima kasih sudah hadir. Kayak kita boleh langsung masuk ke topik utama kita ini tentang Fagioli. Kita kilas balik sedikit tentang perjalanan Fagioli di Juventus. Jadi Nicolo Fagioli ini adalah salah satu produk terbaik, pemain terbaik dari Akademi Juventus mulai dari Primavera hingga tim Next Gen. Meski sempat dipinjamkan ke Series B, Fagioli nggak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemata muda Italia. Bahkan ia sempat menyabet penghargaan pemain muda terbaik. Namun, perjalanan Fagioli di Juventus ini penuh dinamika dari era Pirlo hingga Allegri, bahkan kini di bawah Thiago Motta. Fagioli terus berjuang mendapatkan tempat utama nih. Di era Motta, perannya terlihat menurun dengan lebih sering masuk dari bangku cadangan dibanding sebagai starter. Situasi ini semakin pelik setelah kasus judi yang menimpanya dan membuatnya terkena sanksi larangan bermain hampir semusim. Nah, dari Fagioli ada berhembus kabar rumor transfer nih. Rumor berkembang bahwa Juventus berencana menjual Fagioli di bursa transfer musim dingin Januari. Banyak fans Juventini yaitu eh, fans Juventus yaitu Juventini menyebut rencana ini sebagai kesalahan besar, mengingat Fagioli adalah pemain yang sangat dicintai. Apalagi jika penjualan Fagioli ini hanya untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan mendatangkan pemain baru. Namun, Fabiana Della Valle ini salah satu jurnalis ternama di Italia melaporkan ternyata ada faktor lain nih, Mas Genta dan Mas Andra. Ternyata jurnalis ini menyebutkan bahwa Fagioli sebenarnya itu tidak merasa nyaman di Juventus karena tidak dimainkan di posisi terbaiknya. Kemudian ada hubungan dengan Mota yang kurang harmonis, terutama karena Fagioli ini merasa kurang diapresiasi sebagai pemain pengganti. Kemudian juga ada isu attitude problem saat Fagioli bereaksi ketika masuk dari bangku cadangan juga menjadi sorotan. Nah, situasi ini menarik perhatian klub besar seperti Tottenham dan PSG serta beberapa klub lainnya yang dikabarkan siap merekrut Fagioli jika Juventus memutuskan untuk melepasnya. Nah, diskusi kita hari ini menurut Mas Riki, sorry Mas, Mas Genta, Wah, Riki. Mas Genta dan Mas Andra, kalau memang benar Fagioli harus dilepas, apakah alasannya ini lebih kepada masalah attitude dan ketidaknyamanan atau memang murni untuk menyimbangkan keuangan Juventus? Bagaimana narasumber menilai rencana ini? Mungkin boleh dimulai dari Mas Andra. Silakan, Mas. Kalau sejujurnya sih memang duit ya. Dalam artian sebenarnya kalau kita lihat komposisi pemain yang tersedia dalam artian yang tidak tidak dalam kondisi cedera di Hmm. lini tengah memang nggak ada lagi pemain lain yang bisa dijual selain Fagioli dan Fagioli gitu. Yang lain semuanya either cedera atau memang first team player em, Locatelli dan Thuram dan Kopp Hmm. Miners gitu. Sisanya yang lain iya cedera dan ya cedera gitu utamanya cedera sih jadi memang kalau kita lihat isunya kenapa yang belakangan muncul namanya Fajoli ya kalau mau jual pemain yang paling cepat bisa laku ya tentu pemain yang sehat gitu kan kita udah mencoba juga di Mercato kemarin berusaha menjual beberapa pemain yang setengah sakit atau lagi sakit-sakitan dan nggak laku akhirnya gitu jadi memang isu ini menurut saya banyak kencangnya ya faktor utamanya karena Juventus yang butuh duit terus pemain yang tersedia yang bisa dijadikan duit ya cuma Fagioli gitu. Oke, berarti Mas Ander emang beranggapan bahwa ini memang isu uang. Kalau Mas Genta gimana, Mas? eh Memang yang Anda katakan bisa dibilang benar gitu ya. Tapi memang aku pengen nambahin juga tergelitik soal di mana Fagioli ini nih sebenarnya sih kalau dari dulu awal ngeliat gitu ya sampai akhirnya mulai ya disorot media, Juventus ini mulai suka di era Allegri gitu. Walaupun kesempatan awal datang pas zaman pelatih Juventusnya Pirlo gitu. Sebenarnya Fagioli ini secara skill kalau menurutku juga belum wah juga sih gitu apa ya maksudnya dia tuh masih nanggung dia belum bisa menemukan jati dirinya
sebagai pemain dari dalam segi posisi kalau menurutku gitu. Jadi Regista juga ya oke jago tapi nggak yang superb juga gitu. Sama Locatelli masih jauh lah kalau menurutku. Visi dia sebagai pemain yang agak di depan lagi di belakang striker ataupun Mezzala ada namanya di gelandang yang bisa agak pengangkut air juga gitu. Dia juga kurang eh, work rate-nya kurang oke juga gitu kalau menurutku. Jadi dia tapi dia punya long ball yang bagus gitu. Dia punya punya shooting yang bagus juga. Jadi sebenarnya memang di skema Mota pun dia agak struggle gitu, gitu. Jadi dia mencari posisi yang Mota pun juga sebenarnya udah berusaha gitu buat mencari posisi terbaik buat dia gitu. Jadi kalau memang mungkin aku kasih sedikit dulu gitu ya, tapi nanti mungkin panjangan nanti lah. Tapi intinya sih kalau yang dari Andar bilang tadi, aku lumayan setuju karena ya kita lihatlah sekarang Juve kan kekurangan pemain hampir di semua posisi kecuali kiper gitu kan, tengah kurang, depan kurang, belakang apalagi kurang. Jadi emang butuh dana segar juga di Januari ini. Jadi ya bener yang pemain paling sehat lah yang dijual. Awal aku ngira dia cedera loh, nggak pernah dimainin gitu, jarang main. Ternyata dia sebenarnya sehat bugar gitu. Ya udah. Mm-mm. Hmm. Oke, berarti memang Hmm. setuju. Faktor utamanya tuh soal uang dan dana segar ya, Ya. Mas. Oke, oke. Kalau tapi gimana Mas kalau Fagioli ini masuk Hmm. dari bangku cadangan dan berhasil memberi dampak besar di lapangan nih Mas? Apakah itu cukup untuk membuat Mota mengubah pandangannya ataukah Juventus Hmm. mungkin udah memutuskan nggak mau lagi nih dengan Ya. Fagioli? Mungkin dari Mas Genta nih. Oke. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi eh, bisa jadi tetap bukan sorry bukan tetap bisa jadi Violi akan masuk skema kayak Weston McKennie itu kan hampir dibuang gitu tapi ternyata jadi salah satu kunci di musim ini gitu kan. McKennie nggak main kadang-kadang agak goyang juga gitu. Nah, itu kan karena pemainnya yang merubah nasibnya sendiri ya kalau menurutku ya dia bermain bagus gitu. Nah ya sangat bisa Fagioli kalau dia berhasil misalnya nanti dimainin cuma 15 menit terus membuat impact yang sangat baik. Apalagi misalnya dia dimainin lawan Manchester City nanti minggu depan gitu. Wah itu kan match besar dilihat dunia gitu. Mungkin bisa aja. Nah tapi kalau memang dari Juve-nya udah niat pengen jual gitu ya. Iya bisa, nggak aja nggak ngaruh gitu. Karena nggak tahu mungkin nanti Anda bisa jelasin. Kalau misal kita nggak jual pemain sama sekali di winter, apakah bisa kita mendatangkan pemain baru gitu? Karena kita kan butuh banget. Nanti mungkin Anda yang jawab aja gitu. Kalau dari menurutku, tapi kalau pertanyaan tadi adalah eh, bisa nggak masuk skema lagi? Bisa banget gitu. Karena ya dia intinya kan kalau kita kan sebenarnya menangnya gitu. Misalnya aku kesel sama Dusan Vlahovic, kalau kalau Juve yang menang ya udah aku ya terima aja sih. Cuma kadang-kadang kan si Dusan ini kan tidak membuat Juve menang gitu kan dengan peluang-peluang yang nggak gol gitu. Gitu. Jadi kalau ujungnya Juve-nya menang sih ya ya nggak apa-apa gitu sih. Gitu. Jadi Oke, bisa aja masuk lagi ke skema. second change buat Fagioli ya Mas. Hmm. Oke, kalau Mas Andar gimana Mas? Mungkin boleh diceritain teknisnya yang tadi. Jadi gini, ya sebenarnya kan gini, em, semuanya akan berhubungan dengan siapa yang akan masuk ya. Jadi kalau memang Hmm. memang pembeliannya itu sesuatu pemain atau seseorang pemain yang cukup mahal, tentunya kita harus menjual dulu. Hmm. Menjual ini kan juga bisa siapa aja gitu. Em, nggak menutup kemungkinan bisa ada pemain-pemain lain juga yang terjual. Tapi tentu ada faktor lain juga. Second chance ini bisa juga muncul ketika ada sesuatu yang dekat banget sama kita tuh adalah cedera. Jadi Hmm. kalau ada lini tengah lain yang cedera dan Fajoli masuk sebagai pengganti dan bermain cukup baik, rasanya em, akan sangat mengamankan posisinya Fajoli gitu. Yang paling dekat sama kita kan memang selama ini kan cedera ya, bukan soal jual beli pemain nih gitu, soal Hmm. cedera. Jadi kalau dia bisa bisa dapat kesempatan main lebih banyak, apalagi terpaksa main menggantikan pemain yang cedera, ya rasanya reintegrasi dia ke tim tentu akan lebih besar dibanding peluang dia untuk terjual gitu. Dan sebenarnya kan info terjual ini bagaimanapun harus ada pemain yang masuk dulu dan rasanya sampai hari ini belum ada satu ataupun dua pemain yang sangat dikatakanlah dekat dengan Juventus sehingga Juventus perlu Hmm. menjual pemain dan rasanya di Januari ini memang Juventus akan santai-santai aja sih rasanya nggak tidak terlalu Hmm.
tidak terlalu dikejar apa-apa, apalagi sekali lagi di di salah satu doorstop media beberapa hari yang lalu kembali lagi Presiden Juventus mengkonfirmasi bahwa target Juventus memang masuk 4 besar. Artinya dengan poin yang sekarang pun kita masih cukup mumpuni gitu. Sehingga em, transfer-transfer besar di Januari rasanya tidak akan dilakukan. Apalagi kita sudah pasti akan melakukan beberapa transfer besar di summer nanti. Salah satunya em, salah Sesau. duanya lah Conceição dan Kalulu yang nilainya sudah sampai berapa 45 juta sendiri kan gitu. Rasanya em, cash flow ini akan sangat dijaga sih. Untuk di Januari mungkin kita akan lebih santai. Kecuali memang ya itu balik lagi ada hal-hal tertentu yang andaikan kita mendapatkan kesialan-kesialan lain seperti cedera yang tidak bisa kita hindari ya mungkin memang harus belanja atau harus menjual pemain gitu loh. Oke. Jadi Tapi apa nih yang membuat Thiago Motta kira-kira sulit memberi Fagioli ini tempat utama? Apakah ini murni soal taktik atau Motta sebenarnya belum melihat Fagioli itu belum ada kecocokan dengan sistemnya? Mungkin boleh dari Mas Andra lagi. ya 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 ini yang sebenarnya saya dari awal musim agak mengeluhkan ya soal orang-orang merasa dulu waktu Allegri itu tidak tidak menyediakan tempat dan ruang yang cukup untuk para pemain muda berkembang. Hmm. Maka diharapkan ketika ada pelatih muda yang masuk, tentunya akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pemain muda berkembang. Tapi Hmm. nyatanya kalau kita lihat di em, mulai sejak Juli sampai Desember ini, Hmm. em, rasanya Thiago Motta belum mampu ya memberikan atau mendorong atau memberikan masukan untuk para pemain yang struggling gitu. Saya ngerasa Vlahovic ini permasalahannya juga di soal pelatih yang harus ngasih tahu apa sih improvement yang dibutuhin sama Vlahovic untuk dia bisa mencetak gol lebih banyak. Kemudian posisi seperti apa yang dia harus punya instead of um, instead of dia cuma ya yang kayak kita lakukan sekarang gitu. Hanya diberikan kesempatan tapi tanpa ada correction atau improvement yang disampaikan ke pemainnya itu. Nah, itu juga yang terjadi di Fagioli menurut saya gitu. Em, nggak bisa juga disalahin pemainnya karena pemain ini kan masih muda, masih sangat muda gitu. Sehingga dia butuh banyak masukan dari khususnya dari pelatihnya yang sekarang. Kalau dia tidak punya waktu bermain yang banyak, ya gimana dia bisa membuktikan diri bahwa dia pemain yang baik gitu. Kalau soal attitude, ya itulah kenapa beratnya jadi pelatih tim besar karena Hmm. lo akan menghadapi pemain-pemain yang punya star syndrome gitu, punya 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 mental bintang yang ngerasa kayak gue udah lebih lama di klub ini daripada lo gitu. Gue gue akamsi nih, gue anak sini gitu. Hmm. Gue dari 2002, gue dari 2015 nih udah pakai seragam Juventus kayak gitu gitulah. Itu sesuatu yang ya nggak bisa lo hindarin, lo harus bisa nekel itu sebagai pelatih dan menurut gue beban beratnya itu ada di Thiago Motta instead of di pemain. Kalau misalnya ini terus dilakukan, nanti-nantinya Juventus akan bermasalah. Semua pemain yang dianggap Thiago Motta disrespect sama dia, kemudian akan dibuang gitu. Kemudian pemain-pemain ini akhirnya berkembang atau menjadi bintang di tim lain cuma perkara disrespect karena kita tahu betapa bertalentanya Fagioli gitu. Ini kan ya tinggal gimana cara Juventus mengasahnya aja gitu. Dan rasanya memang memang nggak salah kalau teman-teman Juventus ini juga para jurnalis bilang talenta terbaiknya Juventus sejak eranya Marchisio gitu, the best yang lahir dari akademi gitu. Hmm. Jadi saya sorotannya lebih ke si pelatihnya ini, gimana sih dia nggak mampu menghadapi kenakalan, katakanlah kenakalan dari seorang Fagioli gitu. Dia kan selalu bilang eh, gue menilai pemain atau yang main berdasarkan merit di latihan, di lapangan kayak gitu-gitu. Tapi kan ya akan selalu ada isu yang kenapa sih pemain lo pas latihan nggak perform gitu, pas latihan nggak bereaksi dengan baik gitu. Ya itu harus dicari solusinya juga, nggak semata-mata langsung dikasih punishment dengan nggak dikasih main sama sekali. Menurut menurut saya ya eh, waktu bermain Fagioli yang diberikan sekarang tuh terlalu terlalu sadis gitu, terlalu terlalu bentuknya terlalu punishment untuk
sekedar dia dianggap tidak mampu ataupun tidak memiliki attitude yang baik terhadap pelatihnya, bukan terhadap klubnya loh. Ini Hmm. ini ngomongnya soal terhadap disrespect terhadap pelatih, dan ini kan kita nggak ngomongin sebagai pelatih Juventus tuh jangan mikirin tentang diri lo sendiri, ngomongin tentang big picture dan tentang klubnya gitu. Jadi ya menurut saya problemnya ya di lebih di Thiago Motta, gimana harus mencari solusi dibanding kita menyalahkan si Fagiolinya gitu. Oke, berarti Mas Andar lebih kepada evaluasi pelatih juga perlu ya, Mas, Tuh. daripada hanya menyalahkan attitude pemain. Oke, kalau Mas Genta gimana, Mas? Ya, kalau Lebih dari aku mau sedikit mengimbangi Andar dengan point of view berbeda gitu. Tapi aku juga setuju dengan kalau misalnya dari segi Thiago Motta-nya itu memang harus banyak diimprove dia secara mentalitas bahwa kali ini dia melatih klub besar sebesar Juventus, bukan Bolonya gitu kan, bukan dulu Spezia. Jadi memang dia learning by doing juga buat Mota gitu, Liga Champion dia yang pertama untuk sebagai pelatih. Jadi memang ya dia belajar gitu, ada pemain seperti ini, ada pemain seperti itu, dan masih jauh dari sempurna lah dia di musim pertamanya gitu kan. Nah, tapi memang sekarang aku mau coba dari Fagiolinya. Memang tadi kan aku udah sempat kritisi banyak tuh soal Fagioli. Jadi memang sebenarnya tadi Anda bilang soal star syndrome itu sangat bisa digarisbawahi gitu, karena memang Fagioli musim lalu ada kasus gitu kan, ada kasus dia dihukum 8 bulan, baru main sebentar di akhir musim dia tiba-tiba dipanggil timnas Italia buat kejuaraan sebesar Euro yang statusnya Italia adalah juara bertahan gitu. Dan di tim itu dia sebenarnya bisa dibilang tanda kutip cadangan regista yang utama gitu kan, karena di Italia nggak bawa Locatelli, nggak ada Samuel Ricci juga, nggak ada Sandro Tonali juga waktu itu. Jadi sebenarnya Fagioli itu diandalkan lah kalau menurutku dia masuk gitu kan. Nah, tapi ternyata dikasih kesempatan di timnas juga mainnya jelek. Abis itu dia masih dibawa tuh di timnas di setelah bulan Juni, September, Oktober dia masih dipanggil dan tidak memberikan permainan terbaik di timnas. Seiring dengan di klub dia juga jarang main. Ya, jadi sebenarnya memang mau tak salah, Fagioli juga secara mentalitas perlu dipertanyakan juga nih gitu, karena benar-benar drop banget. Dia sempat masih dipanggil timnas, walaupun di klub jarang, itu sebuah prestasi luar biasa menurutku. Dipanggil timnas Itali tapi di klub jarang main, berarti kan pelatih percaya banget nih sama dia. Tapi ketika dia mainin lawan Prancis, lawan Israel waktu itu, mainnya kurang oke gitu. Nah, jadi memang di Fagioli sendiri harus ada apa ya, mungkin kalau nanti dia dibeli sama Tottenham sama PSG itu mungkin tekanan juga kan lebih beda, apalagi IPL. Aduh, IPL tuh main dikit aja menurut kita bagus bisa mentalitas agak ini gitu kan. Nah, yang kedua, kalau menurutku ada, nggak tahu ya ini, nggak tahu mungkin dari Anda gimana nih. Kalau menurutku ada faktor ya kayak dulu Chiesa juga gitu, bahwa sebenarnya Juve ini butuh cash gitu. Jadi kayak dibikinlah drama juga gitu bahwa Fagioli ini Mota ngomong Fagioli attitude gini gini gini, padahal mungkin sebenarnya nggak terlalu juga, tapi memang karena ngebentuk biar Juventus ini juga trust bahwa Evangeline harus dijual loh, kita butuh duit 25 juta gitu kan. Jadi ya terbentuklah opini bahwa Evangeline seperti ini seperti itu gitu. Bisa juga seperti itu menurutku gitu. Mana Dan? gimana, Mas Andar? Ini agak-agak ini nih teori konspirasi nih. Sepakat nggak, Mas, tentang penilaian yang berimbang itu? Iya, iya sebenarnya kan susah ya, maksudnya. Ini Wah bener memang berarti ini. nggak gini. Memang memang attitude-nya, gue nggak ngerasa itu Juventusnya ya. Gue ngerasa Hmm. emang permainan media sih. Media tuh Ah. memang seneng membenturkan si pemain dengan Juventusnya, tifosi dengan klubnya gitu. Dan Hmm. dan itu dan itu memang terbukti berhasil gitu. Hmm. Em, Rasanya sejak Allegri kembali 2.0 itu ya itu semakin kenceng gitu. Betapa adu dombanya media itu tuh benar-benar kenceng gitu antara antara klub dengan tifosinya. Jadi kalau kita bisa lihat Hmm. di contoh aja ya di Serie A ini kan musim ini banyak banget klub ganti pelatih. Tapi Hmm. nggak ada di setiap pekannya tuh dibandingin. Oh sudah sampai 10 match day
Allegri dapat berapa poin, Mota berapa poin, itu nggak kejadian di tim lain gitu. Jadi benar-benar dibenturkan kondisi musim lalu dengan musim ini, padahal nggak sama sekali nggak apple to apple dari segi roster pemain berbeda, dari segi formasi berbeda, katakanlah dari segi uang berbeda gitu. Kita bisa lihat di era sebelumnya em, Agnelli lebih jor-joran soal duit dibanding Elkan gitu, yang lebih profit minded. Itu kan kalau dari payungnya aja udah beda payung gitu, tentu ke bawahnya kan kucuran air hujannya tentu akan berbeda, dan itu menurut saya jadi nggak bener gitu. Jadi sebenarnya isu-isu soal kayak gini ya bisa jadi bener, gue setuju sama Genta, tapi bukan dari Juventusnya. Gue nggak ngerasain dari Juventusnya. Ini beneran dari media yang emang ya ya as a Juventus ini kita udah harusnya paham gitu, Juventus versus everybody gitu, bukan kita Hmm, Juventus versus ourselves. Dan itu belakangan ini semakin kenceng gitu. Em, Ya gitulah kira-kira. Jadi ya. gue nggak ngerasa itu datang dari Juventus sih, Gen. Gitu. Masuk, masuk. Oke, setuju, setuju juga ya Mas Genta. Nggak ada Iya, benar. perlawanan. Juventus versus everybody itu karena ya seksi aja kalau ngangkat Juventus itu. Mulai dari zaman Nggak ada dulu. perlawanan kan Sekar. Emang iya, gimana kalau udah ngomong Juve mah ada aja kalau Makanya. dicari-cari kalau udah Juve gitu. Tapi Mas Genta dan Mas Andar, kalau memang Fagioli akhirnya pergi dan Juventus kehilangan slot pemain tengah di saat banyak pemain tengah bergantian masuk ruang J Puskesmas ya Mas. Apakah Juventus nanti ini kira-kira prediksi Mas Genta atau Mas Andar akan mencari pemain dengan atribut serupa seperti seorang stylist regista ini, atau kalau memang iya, siapa kandidat ideal nih kira-kira untuk menggantikan posisi Fagioli? Mungkin dari Mas Andar lagi. Em, Sebenarnya nggak ada ya. Maksudnya kalau kalau Fagioli-nya dijual, tentunya kita akan cari pemain yang either di posisi forward untuk sebagai backupnya atau bahkan penggantinya Vlahovic yang kontraknya soon to be expired, atau Hmm. pemain belakang yang sekarang kita udah kehilangan dua pemain karena cedera ACL gitu. Jadi rasanya kita tidak akan menambah pemain tengah lagi. Toh sementara ini kan terbukti dengan skuad yang ada tanpa Fagioli main pun gitu, kita tetap Ya, mumpuni aja gitu lini tengah. Jadi rasanya buat saya, kalaupun dijual, tentu penggantinya adalah dua bench yang paling tipis, yaitu lini depan dan lini belakang. Gitu sekarang. Oke, nggak ada. Tadi Mas Genta mengiyakan berarti setuju atau ada pendapat lain? ya, sebenarnya kan isu Fagioli ini kan yang tadi Anda bilang di awal, dia pemain sehat, dia berskill dan ada nilai jual, ya udah itu pasti paling depan yang akan dijual gitu. Tapi kalau dari segi apa ya, penumpukan pemain, memang lini tengah tuh masih tanda kutip sih masih aman, masih sehat gitu. Jadi ya kalau yang memang harus darurat banget sih kayaknya sih emang lini belakang sama sama lini depan kan. Sebenarnya kalau aku pribadi malah sebenarnya kalau pilih buat dijual, terutama tuh aku sih pengennya sih jual si Douglas Luiz sih. Tapi kan dia cederaan ya gitu ya. Jadi ya kayak sebagai penggemar Italia sebenarnya masih pengen ada apalagi Juve pernah masang 6 starter pemain Italia. Salah satunya Fagioli harus main kan kalau mau 6 starter gitu. Itu keren menurutku. Jadi sebenarnya masih ada diriku walaupun kayaknya ya udah lepas-lepas aja, tapi asa buat Fagioli ini bertahan gitu karena ya kalau alasan untuk dia bertahan ada banyak lah itu gitu kan, ada banyak gitu. Tapi ya aku salah satu yang setuju dengan alasan itu gitu. Jadi ya Hmm. eh lini tengah masih aman lah. Itu sebenarnya kalaupun tidak terjadi transfer apa-apa di Januari ini gitu. Itu aja sih. Cuman kalau lini depan tuh memang yang nggak tahu nih. Kalau memang Juve udah percaya bahwa cadangan Vlahovic si Arek Milik itu sembuh gitu total di Januari, ya monggo aja gitu karena ya Milik ya punya kualitas gitu kan. Cuma yang danger kalau kayak terulang lagi nih situasi di November akhir ke Desember awal, itu kan serem ya buat Juve karena golin susah, Hmm. lawan Leke gitu kan. Jadi ya itu sedih aja sih kalau menurutku gitu. Itu aja sih. Hmm. Oke. Hmm. Nah, itu dia Hmm.
eh, perbincangan kita hari ini, Suara Hmm, Juventus ini, drama Fagioli ini bukan hanya tentang seorang pemain ya, tetapi juga hmm. strategi jangka jangka panjang Juventus. Apakah nantinya klub harus mempertahankan pemain muda berbakat ini atau melangkah ke arah baru dengan pemain pengganti? Semua pertanyaan ini menanti jawaban dan hanya waktu yang akan membuktikan keputusan terbaik bagi Kayak Juventus. tadi ini menanti jawabannya. Fagioli. Oke, nah pastikan Suara Juventus ini kalian subscribe, like, komen, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Juventus ini juga bisa join channel Suara Juventus ini untuk mendapatkan update lebih eksklusif dan kesempatan untuk jadi narasumber kita di video-video berikutnya. Oke, terima kasih Mas Andar, Mas Genta sudah Sama-sama. Makasih menemani Sekar, kita hari makasih ini. Bapak Andar. Siap. Terima kasih teman-teman Suara Juventus ini yang udah nonton sampai akhir. Boleh kita akhiri ya Mas Genta dan Mas Andar. Fino alla fine. Forza Juventus. Forza Juve. Terima Juve. kasih. See.